Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Bobi Agustian, dosen Prodi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah jaringan komputer, khususnya pertemuan 13. Temanya adalah Classes Inter-Domain Routing. Dengan melihat video pembelajaran ini, diharapkan nantinya teman-teman mahasiswa dan mahasiswi mampu memahami mengenai definisi Class Inter-Domain Routing. Yang pertama adalah pengertian CIDR. CIDR merupakan bentuk penulisan subnet mask pada sebuah subnetwork dengan cara merubah notasi subnetwork dari desimal ke dalam bentuk biner, dan kemudian dihitung jumlah total nilai biner satu yang ada. Kemudian bagaimana cara menentukan notasi CIDR? Proses untuk merubah notasi subnetwork desimal ke dalam bentuk biner seperti contoh ya. Subnetwork classful IP address kelas C adalah 255.255.255.0. Maka jika nilai 255 dirubah ke dalam bentuk bilangan biner atau 8 oktet, adalah nilainya 11111111. Maka untuk subnetwork kelas C, jika dituliskan dalam bentuk binernya adalah seperti yang ada di slide yang bisa dilihat ya, dengan akhiran 00000. Oleh karena itu, dengan jumlah angka 1 sebanyak 24, maka notasi subnetwork kelas C pada CIDR dituliskan dalam prefix 24 ya, karena terdapat 24 biner nilainya 1. Selanjutnya adalah pengembangan CIDR. CIDR dibuat sebagai sistem perlutaan alamat IPv4 yang baru. Standar ini awalnya diterbitkan dengan nama RFC 1518 dan RFC 1519 pada tahun 2006. Nah, versi baru dari standar diterbitkan sebagai RFC 4632. Kemudian selanjutnya adalah Network Prefix Notation. Karena subnet mask selalu dimulai dengan tanda 1 untuk menunjukkan bit mana yang dapat digunakan untuk ID jaringan, kita dapat menggunakan singkatan awalan jaringan yang menunjukkan berapa banyak bit dari alamat IP yang mewakili ID jaringan, menggunakan garis miring setelah IP untuk menunjukkan awalan alamat jaringan, lalu jumlah digit ID jaringan yang akan digunakan. Misalnya, alamat IP 144.28.16.17 dengan subnet mask dari 255.255.240.0 dapat dinyatakan sebagai 144.255.16.17 prefix 20. Karena subnet mask 255.255.240.0 memiliki 20 bit ID jaringan. Selanjutnya adalah network ID, sebuah identitas alamat dari sebuah jalur. Semua perangkat yang tersambung pada jalur fisik yang sama harus mempunyai network ID yang sama juga. Nah, kemudian host ID, sebuah identitas bagi host ya, di mana seperti workstation, server, interface router serta perangkat lainnya yang terhubung dalam jaringan yang mengatur pembagian network ID dan host ID adalah nilai subnet mask. Kemudian IP public
merupakan alamat IP yang dipakai apabila jaringan terkoneksi ke internet. Pengaturan IP publik umumnya sudah ditentukan ya oleh Internet Service Provider atau ISP-nya, di mana kita berlangganan. Contohnya internet speedy, jadi kita tidak perlu setting IP secara manual, dia sudah tersetting secara otomatis. Kemudian berikutnya adalah IP private ya. Jadi digunakan apabila jaringan yang kita pakai itu hanya sebatas jaringan lokal saja ya. Misalnya LAN atau intranet ya. Mengatur ke IP private itu harus dilakukan secara manual dengan nomor yang digunakan juga berbeda dengan IP public. Kemudian selanjutnya adalah pembagian kelas IP address ya. Ada beberapa pembagian kelas IP address. Yang pertama yaitu kelas A. Kelas A dirancang untuk jaringan yang besar ya. Karena di kelas A oktet pertama dari alamat adalah ID jaringan dan 3 oktet yang tersisa adalah ID host ya. Karena hanya 7 bit adalah alamat jaringan dan 24 bit adalah alamat host. Ini memungkinkan 272 atau 126 jaringan dengan 224 dikurang 2 atau sebanyak 16777.214 host atau lebih dari 2 juta alamat ya. Bisa dilihat dalam tabel yang ada di screen ya untuk kelas A ya, lebih detailnya. Selanjutnya ada kelas B. Ya, di alamat kelas B 2 oktet pertama terdiri dari alamat IP yang digunakan sebagai ID jaringan dan 2 oktet terakhir digunakan sebagai ID host ya. Gunakan alamat jaringan 14 bit dan alamat host 16 bit. Nah, ini memungkinkan untuk jaringan sebanyak 204 dikurang 2 atau 16.382 dengan 216 dikurang 2 atau 65.534 host atau sekitar 1 juta alamat yang bisa di cover oleh kelas B ya. Bisa dilihat di tabel IP kelas B untuk detailnya ya. Selanjutnya ada kelas C. Pada kelas C 3 oktet pertama digunakan sebagai ID jaringan dan oktet keempat digunakan sebagai ID host ya. ID host hanya memiliki 8 digit. Masing-masing kelas C jaringan dapat menampung hanya 254 host ya. Namun dengan 24 bit ID jaringan, alamat kelas C memungkinkan lebih dari 2 juta jaringan. Ya, bisa dilihat di tabelnya untuk lebih detail untuk yang kelas C. Kemudian selanjutnya adalah kelas D. Kelas ini digunakan untuk tujuan multicast ya. Jadi 4 digit pertama adalah nilainya 1110 dan beberapa digit terakhir diatur sesuai dengan kebutuhan grup multicast digunakan alamat IP ini. Ya, dalam multicast tidak ada bit jaringan dan bit host ya. Bisa dilihat di tabel untuk IP address kelas D ya. Berikutnya adalah kelas E ya. Kelas E adalah ruang alamat yang disediakan untuk tujuan keperluan eksperimental ya. Jadi 4 bit pertama nilainya adalah 1111, bit cadangan adalah 28 bit dan byte awal adalah 248255. Ya, bisa dilihat pada tabel untuk lebih detailnya mengenai IP address kelas E. Ya, demikian materi yang bisa saya jelaskan di pertemuan ini, di pertemuan 13 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.